Taehyung keluar dari kamar mandi dengan bersiul-siul, mendekati lemari dan membukanya untuk mencari pakaian ganti di sana. Sayang, celanaku yang warna hitam kemarin kemana? Tanya Taehyung masih mengarahkan pandangannya pada isi lemari. Arah paling atas ditumpukan celana sebelah kiri. Taehyung mengikuti arahan Yeon. Barusan dan berhasil menemukan apa yang dia cari. Kemeja merahku di mana? Buka lemari yang sebelahnya, ada di tengah. Tersusun rapi bersama kemeja yang lainnya. Ambilnya hati-hati, jangan sampai membuat yang lain jadi ikut berantakan. Sayang, Yeon memanggil setelah Taehyung selesai dengan setelan pakaiannya. Kali saja tolong kau dengar kata-kataku untuk belajar sendiri mandiri. Mulai dari hal kecil. Aku jadi merasa punya dua bayi di sini. Bukannya merasa bersalah sudah membuat Yeon kesal pagi-pagi begini. Taehyung malah cengar-cengir menanggapi omelan sang istri. Ini akan jadi masalah besar jika aku yang akan pergi ke akhirat terlebih dahulu, meninggalkan suamiku yang ceroboh bersama seorang anak yang paling berharga untukku. Membayangkannya saja aku tidak sanggup, Yeon. Kalau begitu, jangan pergi dan jangan bicara tentang mati lagi, balas Taehyung. Tapi jika itu harus jadi, satu hal yang patut kau banggakan dariku, sayangku. Jika kau benar-benar mati meninggalkan kami berdua, aku bersumpah tidak akan pernah menikah lagi demi membuktikan sebesar apa rasa cinta dan setiaku padamu. Bentukan sepertimu mana tahan sih, komentar Yeon dengan segera. Kim Taehyung kan ucapan dia barusan sama sekali tidak cocok dengan kepribadian Taehyung. Setidaknya seperti itulah pandangan Yeon. Aku serius sayangku, tidak akan ada orang lain yang mampu menggantikanmu. Aku hanya akan menghabiskan sisa hidup dengan anakku. Berdua saja sudah lebih dari cukup, jelas Taehyung. Kalau kau bagaimana? Jika seandainya aku yang mati duluan, apa kau juga akan melakukan hal yang sama sepertiku? Tanya Taehyung penasaran. Yeon berpikir sejenak, setelahnya gadis itu menggeleng pelan. Tentu saja tidak, aku akan pergi untuk mencari suami lagi dan menikahinya. Yeon mengatakannya dengan rasa serius. Jadi hal itu pasti berkata jujur dari dalam hati. Anakku masih kecil dan butuh sosok seorang ayah di sampingnya. Jadi kau jangan mati terlalu cepat kalau tidak mau melihatku bersanding dengan pria lain. Taehyung tersenyum mendengar ucapan Yeon yang seolah mengatakan untuk jangan pernah pergi meninggalkannya. Baiklah, Taehyung sudah sangat mengerti sekarang. Mereka saling mencintai dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kecuali takdir dari Tuhan. Sesibuk apapun Taehyung, dia tidak pernah yang namanya lupa pulang seperti yang Choi lakukan hari ini. Dia berangkat ketika hari masih sangat pagi dan pulang ketika jam hampir menunjukkan pukul 11 malam, alasannya karena tugasnya menumpuk. Baiklah, Taehyung bisa mengerti dan merasa maklum kala itu. Namun ketika Yeon mengalaminya hampir sama, ketika hari ini Taehyung mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yeon seolah-olah sengaja menelantarkan suami dan anaknya. Apa gara-gara masalah kemarin menyangkut Taehyung yang masih belum mau belajar mandiri? Taehyung mengakui dia memang tidak begitu mempedulikan ucapan sang istri, karena mereka hidup seberapa kecukupan di kediaman Kim. Buat apa membuang-buang tenaga dengan percuma saat kita memiliki orang-orang yang mau bekerja untuk kita. Lagi pula Taehyung sudah cukup lelah dengan urusan menuntut ilmu. Jadi ketika sampai di rumah dia hanya ingin istirahat dan bertemu dengan istri dan anaknya. Taehyung kembali menatap jam tangannya dengan gusar. Pukul 11 kurang 15 menit. Seharusnya sudah dalam perjalanan pulang dan akan segera tiba. Benar saja, tidak lama kemudian sosok yang Taehyung nantikan sehari tadi datang juga. Pulang telat lagi, tanya Taehyung. Iya, yang berjalan melewati Taehyung begitu saja. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Baterainya habis, balas yang singkat. Apa sih sudah tidur? Kenapa kau lupa dengan jadwal tidur anakmu sendiri? Taehyung balas bertanya dengan sedikit kesal. Bayi biasanya tidak menentu. Yeon mereka tangga dengan Taehyung berjalan mengekor di belakang. Dia hampir membuka pintu kamar Seo ketika Taehyung buru-buru mencegahnya. Kau belum membersihkan diri setelah dari luar.
Aku hanya ingin lihat Seo sebentar. Cuci tangan dan kakimu terlebih dahulu, baru setelah itu boleh lihat Seo. Tanpa menjawab, Yan segera masuk ke dalam kamar untuk mengikuti ucapan sang suami sekalian mandi. Setelah mandi pun bukannya tampak segar, kulit kelelahan itu masih saja tampak ketara dengan jelas di wajah gadis itu. Apa yang sudah bersikap keterlaluan, menghakimi sang istri tanpa tahu apa saja yang sudah Yan lewati seharian ini. Kau sudah makan malam? Taehyung datang mendekat ketika Yan masih mengeringkan rambut panjangnya yang setengah basah. Sudah. Taehyung mengambil alih handuk kecil di tangan Yan, memberikan bantuan untuk istrinya itu. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, kau pasti lelah kan? Seharian ini tugasmu belum selesai. Balas Taehyung bertanya. Besok bisakah kau pulang agak sore? Aku rasa anak kita merindukan ibunya. Minta Taehyung dengan lembut. Akan aku usahakan, balas Yan. Nah, sekarang rambutmu sudah agak kering. Kau sudah boleh melihat Seo di kamarnya. Bukannya pergi ke kamar sebelah di mana letak kamar Seo berada. Gadis itu justru menaiki beranjang dan menarik selimutnya, bersiap untuk tidur. Tidak jadi melihat Seo, tanya Taehyung merasa heran. Besok pagi saja sekalian, balas Yan. Ini sangat aneh, melewatkan kesempatan bertemu dengan Seo selama 3 hari, namun Yan bersikap seolah-olah hal itu biasa saja. Ternyata gadis itu bisa menahan kangen pada sang anak. Padahal dulu sebelum masuk universitas, Yan kerap kali mengeluhkan kekhawatirannya saat harus berada berjauhan dengan Seo selama beberapa jam. Ketika Taehyung ingin menanyakan hal itu lebih lanjut, ternyata Jae-yeon sudah terbang kala mimpi. Maaf ya sayang, maafkan ibu karena tidak bisa sering-sering menemani Seo akhir ini. Taehyung mengambil tirai celah pintu kamar Seo yang sedikit terbuka. Di sana Yan tengah menimang sang anak sembari menepuk punggung Seo dengan lembut. Lihat bagaimana Seo tampak begitu tenang di gendongan Jae-yeon. Dia pasti sudah sangat merindukan ibunya. Yan mengakhirinya dengan ciuman bertubi di wajah Seo. Sebelum Yan keluar dari kamar, Taehyung lebih dulu menyingkir dari sana. Kau tampak kelelahan hari ini, polos hari saja tidak akan jadi masalah, ucap Taehyung sembari memberikan pelukan perpisahan sebelum Yan berangkat. Aku baik-baik saja, ketara sekali yang tengah memaksakan senyumnya. Jangan terlalu memaksakan diri. Gadis itu membalas dengan anggukan singkat. Taksi yang dipesan sudah menunggu di depan hingga membuat obrolan mereka berhenti sampai di sana. Taehyung masih memiliki kecurigaan pada sang istri sekalipun dia mencoba untuk menepisnya. Semakin hari yang terasa semakin menjauh, seolah keluarga kecil mereka bukan lagi prioritasnya. Kedepannya, jika ini semakin parah, Taehyung akan segera mencari tahu penyebabnya. Dia tidak akan melakukannya untuk saat ini bukan karena terlalu bersikap santai. Hanya saja Yan pasti akan merasa tersinggung jika Taehyung sudah bersikap di luar batas. Berada di kolam renang bersama ayah menunggu ibu datang bergabung. Yana sudah siap. Interupsi seseorang ketika Yan hampir membalas pesan yang baru saja Taehyung kirimkan. Iya opa. Yan segera menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Gadis itu datang menghampiri lelaki yang baru saja memanggilnya. Kira-kira ini akan selesai pukul berapa? Tanya Yan. Seperti kemarin aku rasa masih ada 2 sesi pemotretan lagi. Ada apa? Apa kau harus pulang cepat? Lelaki yang berprofesi sebagai fotografer itu lanjut bertanya. Yan sekarang menggeleng, cuma tanya. Aku lucunya, mau bermain dengan jumbo apa? Melihat bibir Seo yang sudah melengkung ke bawah, Taehyung dapat bertacak keras dan segera menjauhkan sang anak dari jangkauan Jungkook. Kau hampir membuat anakku menangis ya, sembut Taehyung merasa kesal. Sepertinya mantra dukun yang aku datangi bersama Jihyun kemarin lusa tidak cukup manjur. Buktinya Seo masih tidak mau dekat-dekat denganku. Aku mau Jungkook. Rasakan batin Taehyung puas. Apa tadi kau bertemu dengan Choi di universitas? Tanya Taehyung.
Cukup mengangguk. Tadi kami bahkan pulang bersama setelah tidak sengaja saling bertemu. Sekitar jam 2 siang, di mana dia sekarang sibuk di dalam, teman tidak ikut gabung. Tanya Jungkook merasa heran. Kau yakin Ian pulang bersamamu? Mengabaikan pertanyaan Jungkook, Taehyung justru menimbali dengan pertanyaan lain. Iya, tapi kita berpisah di tengah jalan. Ian bilang dia mau mampir ke perpustakaan terlebih dahulu, jawab Jungkook. Dia belum pulang, Taehyung membalas dengan gelengan pelan. Ini sudah hampir pukul 4 sore, pesan yang Taehyung kirimkan 1,5 jam yang lalu, bahkan belum mendapatkan balasan dari sang istri. Choyeon kelihatannya tidak cukup baik akhir-akhir ini. Aku sudah berulang kali mengatakan padanya tidak terlalu memforsir diri, tapi ucapan kebalikan lain lalu tidak dianggap sama sekali, gumam Jungkook. Jangankan Jungkook, ucapan Taehyung saja tidak yang pedulikan. Terkadang sama saja. Ada saat dimana keduanya saling tidak mau mendengarkan ucapan satu sama lain. Jadi Taehyung tidak bisa menuntut terlalu banyak pada sang istri. Ketika Taehyung mencoba menghubungi Salien, itu tersambung namun tidak diangkat. Hingga beberapa kali dia mencoba. Sebenarnya apa yang ia lakukan di perpustakaan sampai-sampai memilih untuk mengabaikan panggilan dari sang suami. Kali ini Ian pulang pukul 8 malam, rasa khawatir juga kesal yang memenuhi benak Taehyung. Sudah di sore membuat lelaki itu dengan segera mulai mengomel begitu melihat sang istri memasuki rumah. Kau tahu kami sudah menunggumu hampir 2 jam lamanya di kolam renang. Tidak masalah jika kau tidak bisa datang bergabung. Setidaknya balas pesanku juga angkat telepon dariku. Beruntung Erin sedang berada di luar negeri untuk mengurusi beberapa hal sebelum hari pernikahannya dengan Seokjin tiba. Kalau tidak sudah bisa dipastikan, Erin akan membela Choyeon. Memang adik ipar kesayangan. Jungkook bilang kau pergi ke perpustakaan. Aku mengelilingi beberapa perpustakaan terdekat karena mengkhawatirkanmu. Tapi tidak bisa menemukanmu dimanapun. Sebenarnya kau kemana? Sebut Taehyung. Sayang, aku lelah. Bisa tidak kau mengumumkannya besok saja? Balasnya lesu. Jangan lihat aku, lihatlah anak kita. Dia masih terlalu kecil untuk kau telantarkan. Aku mengerti, nanti setelah membersihkan diri, aku akan menemui Seo di kamar. Bukannya marah karena sudah dituduh menelantarkan anak, ia justru menerima begitu saja tuduhan itu. Taehyung baru saja masuk kamar ketika mendengar suara muntahan sang istri di dalam kamar mandi. Lelaki itu buru-buru menghampiri dan membantu Yeon yang tampak kesusahan di sana. Tidak ada yang keluar selain air. Sudah bisa dipastikan Yeon telah melewatkan makan siangnya tadi. Sudah mendingan, Yeon membalas dengan anggukan pelan. Mau pergi ke rumah sakit, Taehyung menawarkan. Tidak, aku rasa ini hanya sekedar masuk angin, tolak Yeon. Kau terlalu memforsir dirimu akhir-akhir ini, makanya udah sakit begini. Taehyung cukup merasa menyesal karena sudah marah pada Yeon tadi. Maaf, balas Yeon singkat. Jangan padaku, minta maaflah pada dirimu sendiri. Kau satu-satunya pelaku yang membuat tubuhmu jadi sakit begini. Kau pasti sudah melewatkan makan siangmu juga makan malam. Tepat Taehyung. Perutku sedang terasa tidak nyaman. Kenapa? Tidak tahu. Ia tidak mengerti hal apa yang membuat senyum Taehyung tiba-tiba saja mengembang lebar. Perubahan itu terlalu mendadak. Tangan Taehyung segera turun dan memeluk pinggang Yeon dari belakang. Apa jangan-jangan ada calon Seo ya di dalam sini? Usahakan lembut tangan Taehyung bisa Yeon rasakan di permukaan perut katanya. Bantuan jumlah wastafel menangkap reaksi keduanya yang berbanding terbalik. Taehyung dengan senyum mereka, sementara Yeon dia membeku dengan wajah pucat. Yeon segera melepaskan pelukan Taehyung kemudian berjalan dengan langkah kontai dan duduk di tepi ranjang. Serangan panik itu muncul secara tiba-tiba. Bagaimana jika tebakan Taehyung benar adanya?